Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu berkelancaran. Meskipun kita sedang menghadapi COVID-19, kita tetap semangat belajar. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Pentingnya Pendidikan dan Masyarakat Multikultural. Perkenalkan, nama saya Hadi Jelani dengan NIM 2019-015363 selaku moderator sekaligus pemateri ketiga, dan rekan-rekan saya yang pertama Ina Novia Purwatiningsih dengan NIM 2019-015338 sebagai pemateri pertama, dan yang kedua Nitis Oka Roida dengan 2019-015337 selaku pemateri kedua. Yang ketiga Nurrahmah Handayani dengan NIM 2019-015356 selaku pemateri keempat. Dan yang terakhir Lilis Mariana dengan NIM 2019-015344 selaku pemateri kelima. Mari kita simak bersama-sama video pemateri dari kelompok 2. Kepada rekan-rekan pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan multikultural. Secara etimologi, istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua term, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Sedangkan multikultural diartikan sebagai keberagaman kebudayaan aneka kesopanan. Secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Kemudian materi selanjutnya, landasan pendidikan multikultural di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Multikultural berarti beraneka ragam kebudayaan. Kemudian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogi atau kesetaraan manusia. Yang kedua, bahwa pendidikan multikultural ditunjukkan kepada terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan bisa mengembangkan pribadi-pribadi. Yang ketiga, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti bangsa ini terhadap arah serta nilai-nilai. Selanjutnya, mengenai tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, menurut UU Sidiknas, yaitu menambahkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan kultur yang berbeda. Tujuan yang kedua yaitu menurut Gorski dalam Budianta pada buku halaman 13 tahun 2003, yaitu memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai potensi maksimal sebagai serta mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik pendidikan multikultural. Karakteristik pendidikan multikultural itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, agama. Apa sih agama? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup, yang menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan, maka terbentuk tentang kosmos dan sifat manusia. Maka orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Dengan agama, hidup manusia akan lebih terarah. Lalu apa saja sih agama yang ada di Indonesia? Yaitu ada Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Poin yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan di sini memiliki makna yang sama dengan keyakinan, yang dimana dapat kita katakan adalah suatu sifat yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Oleh karena itu, kepercayaan adalah suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu premis benar atau nyata. Kepercayaan itu memiliki hubungan erat dengan agama, teman-teman. Seperti contohnya, kita percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, itu toleransi. Apa sih toleransi? Toleransi adalah sikap atau sifat memperbolehkan suatu pendapat yang berbeda. Toleransi di sini sangat perlu ditingkatkan kepada kelas I, karena di kelas I pasti tentunya kita banyak perbedaan dari suku, ras, dan agama. Oleh karena itu kita menciptakan suatu perdamaian dengan meningkatkan rasa toleransi, menghargai dalam perbedaan pendapat, karena perbedaan merupakan suatu bentuk perwujudan dalam persatuan Indonesia. Baik, bagian selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya multikultural. Faktor penyebab terjadinya multikultural itu ada 3. Yang pertama, faktor geografis. Faktor ini sangat mempengaruhi dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat itu pasti berbeda-beda. Maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografisnya yang berbeda, akan terdapat perbedaan dalam masyarakatnya. Seperti dari warna kulit, sikap budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Makanya di geografis ini tercipta masyarakat multikultural. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadi multikultural? Karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan mempengaruhi mindset mereka dan menjadikan perbedaan antara budaya asing dan budaya negaranya sendiri. Seperti yang terjadi sekarang di pendidikan zaman sekarang, anak SD sudah mengenal budaya barat-baratan yang bergaya seperti orang baratan yang berpakaian sempit dan sebagainya. Beda dengan orang yang zaman dahulu yang masih tererat dengan budaya Indonesia dengan sendirinya. Yang ketiga, kondisi iklim yang berbeda. Maksudnya hampir sama dengan perbedaan letak geografis di suatu daerah. 3 poin itulah faktor yang penyebab terjadinya multikultural. Terima kasih kepada Mas Hadi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pendidikan multikultural. Pendekatan dalam pendidikan multikultural meliputi yang pertama, pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda secara kultural dilakukan dengan penitik beratan agar di kalangan mereka terjadi perubahan kultural. Yang kedua, memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, mengembangkan toleransi, dan mau menerima orang lain. Yang ketiga, menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. Yang keempat, pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. Selanjutnya yang kelima, pendidikan multikultural sekaligus sebagai rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Lilis Mariana. Baik, terima kasih kepada Mbak Rahma. Yang selanjutnya saya akan membacakan tentang pentingnya pendidikan multikulturalisme. Yang pertama yaitu menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Pada saat ini, pendidikan multikultural belum digunakan dalam proporsi yang benar. Maka, sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum pendidikan multikultural. Namun,
Penyelenggaraan pendidikan multikultural itu sendiri haruslah berhasil agar dapat digunakan sebagai sarana alternatif pemecahan konflik masalah budaya. Penyelenggaraan pendidikan multikultural dapat dikatakan berhasil apabila terbentuk pada diri setiap peserta didik sikap saling toleransi, tidak bermusuhan, dan tidak berkonflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai landasan pengembangan kurikulum. Pendidikan multikultural sebagai landasan pengembangan kurikulum menjadi sangat penting, yaitu dalam memberikan sejumlah materi dan isi pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Proses belajar yang dikembangkan harus berdasarkan cara belajar berkelompok dan saling bersaing secara kelompok dalam situasi yang positif. Yang ketiga yaitu berupaya membina peserta didik agar tidak meninggalkan budaya yang dimiliki. Pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi peserta didik. Untuk menyikapi realitas tersebut, peserta didik tersebut hendaknya diberikan pengetahuan yang beragam, sehingga peserta didik tersebut memiliki kemampuan global termasuk kebudayaan. Dengan beragamnya kebudayaan, baik di dalam maupun di luar negeri, peserta didik perlu diberi pemahaman yang luas tentang banyak budaya agar siswa tidak melupakan asal budayanya. Yang keempat yaitu menuju masyarakat yang multikultural. Corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya merupakan keanekaragaman suku bangsa saja, melainkan juga menyangkut tentang keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Eksistensi keberagaman tersebut dapat terlihat dari terwujudnya sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi antar kebudayaan satu sama lain. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, serta nilai-nilai budaya dan etos. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan multikulturalisme dalam pendidikan. Yang pertama yaitu multikulturalisme dalam kurikulum. Pengenalan kultur perlu dijadikan sebagai bagian integral dari kurikulum tiap jenjang pendidikan. Namun demikian bukan berarti perlu diadakannya mata pelajaran khusus multikulturalisme, karena hal tersebut hanya akan membuat struktur kurikulum menjadi gemuk dan terlalu banyak mata pelajaran. Pengenalan ragam kultur dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran yang memungkinkan pengenalan kultur itu terjadi. Sebagai contoh, pendidikan multikultural dapat dimasukkan di mata pelajaran IPS yang materinya berisi tentang kebudayaan daerah-daerah di Indonesia. Yang kedua yaitu kegiatan penunjang pendidikan multikultural. Lembaga pendidikan dapat melakukan berbagai macam program atau kegiatan temporer yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai multikultural. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan yang secara spesifik mengusung tema multikultural atau kegiatan dengan tema tertentu yang diselenggarakan secara multikultural. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, siswa dikenalkan dengan budaya-budaya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat lain. Yang ketiga yaitu budaya multikultural di sekolah. Pemahaman mengenai keragaman budaya merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, sehingga para generasi muda benar-benar memahami konsep multikultural secara baik. Namun demikian, pemahaman saja belumlah memadai, karena pemahaman secara kognitif tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata. Kenyataannya, orang yang memahami konsep multikultur dengan baik belum tentu mampu menerapkan nilai-nilai multikultur tersebut. Penanaman nilai-nilai multikultur akan menjadi lebih efektif apabila budaya multikultur dapat dijadikan sebagai bagian dari budaya sekolah. Yang terakhir yaitu penanaman nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran. Penanaman nilai-nilai multikultur tidak terbatas pada pengenalan ragam budaya Indonesia dan dunia saja, tetapi juga berupaya membentuk sikap-sikap budaya dilakukan dengan pendekatan kognitif. Maka penanaman nilai-nilai multikultur ini lebih menyentuh aspek afeksi siswa. Nilai-nilai multikultur yang dimaksud meliputi identitas diri, kesetaraan, objektivitas,
pemahaman akan perbedaan, toleransi, dan empati. Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui interaksi guru dan siswa di kelas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.